Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa dan Apipa dengan NIM D1D021072 dari kelas R001. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem transport senyawa organik untuk memenuhi tugas fisiologi pohon dengan dosen pengampu Bu Jenny Rumondang MSI. Baiklah, sistem transport senyawa organik pada tumbuhan. Transportasi tumbuhan merupakan suatu mekanisme proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, tempat terjadinya transportasi dibagi menjadi dua, yaitu pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Jaringan pengangkut atau berkas vaskular merupakan jaringan yang berperan untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar sampai daun, serta mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Xilem dan floem berkembang dengan diferensial dan prokambium. Prokambium dibentuk oleh promeristem pucuk. Xilem dan floem yang dihasilkan oleh prokambium disebut xilem primer dan floem primer. Xilem primer terdiri dari protoxilem dan metaxilem, sedangkan floem primer terdiri dari protofloem dan metafloem. Struktur xilem dan floem. Xilem adalah jaringan transportasi kompleks yang terbagi dalam berbagai macam dan berbagai bentuk sel. Biasanya sel xilem yang sudah mati membentuk dinding lignin yang sangat tebal. Dinding tersebut terbentuk dari lignin. Berakibat, xilem juga berperan dalam memperkuat jaringan elemen trakea dan pembuluh darah merupakan bagian terpenting dari xilem. Keberadaan trakea pada hampir semua tumbuhan vaskular ditemukan di xilem. Floem adalah jaringan transportasi berfungsi untuk membawa dan membagikan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem terbentuk baik dari sel hidup maupun sel mati. Floem mempunyai unsur penyaring pendamping albumin dalam gimnosperma serta serabut floem, parenkim floem. Fungsi xilem dan floem. Fungsi xilem. Xilem juga dapat digunakan sebagai tempat pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun. Susunan xilem adalah jaringan transportasi kompleks yang terdiri dari berbagai bentuk sel. Selain itu, beberapa sel mati dan sel-sel itu masih hidup, tetapi secara umum sel-sel yang menyusun xilem itu sendiri mati dengan membran sel yang lebih tebal dan mengandung lignin. Xilem merupakan proses pengangkut satu arah. Air dan unsur hara selalu diangkat dari bawah ke atas, yaitu dari akar tumbuhan ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi. Air berlebih yang dibawa oleh xilem tidak albumin, serabut floem dan parenkim floem. Fungsi floem. Jaringan floem terdiri dari sel-sel yang panjang dan berdinding tebal. Sel-sel yang menyusun jaringan floem adalah sel-sel hidup. Jaringan floem berfungsi mengangkut produk fotosintesis dari daun ke seluruh tanaman ke akar. Arah aliran pada jaringan floem terjadi dalam dua arah, dari seluruh badan daun ke dua arah dari badan menuju daun. Floem dapat dengan bebas mengangkut makanan ke atas ke bawah di seluruh tanaman, dari satu bagian ke bagian lain. Faktor yang mempengaruhi transportasi tumbuhan. Proses pengangkutan air dan zat-zat terlarut hingga sampai ke daun pada tumbuhan dipengaruhi oleh A. Daya kapilaritas. Pembuluh xilem terdapat pada tumbuhan dianggap sebagai pipa kapiler. Air akan naik melalui pembuluh kayu sebagai akibat dari gaya adesi antara dinding pembuluh kayu dengan molekul air. B. Daya tekan akar. Tekanan akar pada setiap tumbuhan berbeda-beda. Besarnya tekanan akar dipengaruhi besar kecil dan tinggi rendahnya tumbuhan. Bukti adanya tekanan akar adalah pada batang yang dipotong, maka air tampak menggenang di permukaan tunggaknya. C. Daya hisap daun. Disebabkan adanya penguapan atau transpirasi air dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan luas bidang penguapan atau intensitas penguapan. D. Pengaruh sel-sel yang hidup. Perbedaan transportasi xilem dan floem. Floem berlangsung melalui sel-sel hidup untuk transport senyawa organik, pergerakan dua arah, lambat atau laju aliran air maksimal 1 m per jam. Xilem berlangsung melalui sel-sel mati untuk transport air dan zat hara atau anorganik
Pergerakannya searah, cepat atau laju aliran maksimum 15 m per jam. Transportasi floem. Senyawa organik yang diangkut floem yaitu karbohidrat, sukrosa, rafinose 10-25% yang mengandung nitrogen, asam amino, amida, ureida 0,03-0,4%, nukleotida, nutrien organik, zat pengatur tumbuh, dan pestisida sistematik. Bukti zat organik yang diangkut floem: percobaan ring, analisa eksudat, pengawetan, pohon terbakar, percobaan dengan C dan radioaktif. Jenis-jenis transportasi atau pengangkutan pada tumbuhan. A. Transportasi intravaskuler, lintasan air dan mineral dari akar ke daun. Prosesnya yaitu air dan mineral yang sudah berada di silem akar lalu menuju batang bergerak menuju silem pada tangkai daun, lalu masuk ke silem urat daun. Pada ujung urat daun, air lepas masuk ke lapisan bunga karang dan sel palisade. Air yang ada di dalam sel bunga karang lalu diuapkan melalui stomata. Proses penguapan air yang terjadi lewat stomata tersebut kemudian disebut transportasi atau proses pengangkutan makanan pada tumbuhan. B. Transportasi ekstravaskuler, lintasan air dan mineral dari tanah ke akar. Transportasi ekstravaskuler adalah pengangkutan air dan zat-zat penting yang terjadi di luar berkas pembuluh pengangkut. Pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar berkas pembuluh ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu apoplas melalui ruang antar sel dan simplas melalui sitoplasma. Proses dari transportasi ini adalah air dan mineral dari dalam tanah melalui rambut akar menuju ke sel epidermis lalu menuju korteks. Setelah itu ke endodermis lalu silinder pusat. Namun bila terjadi pada akar muda, air dan mineral tersebut langsung menuju ke silem. Sedangkan pada sel yang sudah tua tidak langsung ke silem, tetapi menuju ke floem terlebih dahulu, lalu baru kemudian ke sel kambium dan terakhir ke silem. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.